Shalom teman-teman, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi walaupun sampai saat ini masih sebatas virtual. Tapi semoga semangat dan sukacita tetap hadir di dalam kehidupan teman-teman. Terlebih lagi semoga teman-teman di rumah sehat semua. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk bisa menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah keraskan suara kebenaran. Jadi berbicara soal menyampaikan suara kebenaran, menyuarakan isi hati, biasanya terjadi dalam satu situasi yang sering sekali teman-teman dengar atau mungkin teman-teman tanpa sadar pernah melakukannya, yaitu demo gitu ya. Tapi apa sih sebetulnya arti dari unjuk rasa atau demo itu sendiri? Nah, untuk lebih jelasnya saya punya dua contoh dari kasus demo yang pernah viral di tahun 2020 ini. Pertama yaitu kasus dari pria bernama George Floyd. Pria berkulit hitam bernama George Floyd ya. Jadi kasus ini terjadi di akhir bulan Mei tahun 2020. George diketahui tewas setelah lehernya ditindih oleh derek polisi yang menanggapi laporan bahwa George diduga membeli barang dengan uang palsu gitu. Nah, kematian George ternyata ini menjadi trigger teman-teman atas meledaknya aksi demo Black Lives Matter gitu. Dan puluhan ribu orang dari berbagai negara dari Asia, Australia, dan Eropa menyuarakan kemarahannya atas kematian George yang dilihat tidak wajar gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa isu tentang diskriminasi masih tinggi, terutama bagi orang kulit hitam. Dan ini teman-teman sebetulnya mengingatkan saya tentang perjuangan Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan anti diskriminasi, anti rasialisme, dan ternyata masih sulit untuk dihidupkan sampai detik ini. Lalu aksi demo kedua terjadi di Indonesia, di negara kita pada tahun 2020 ini juga. Sebetulnya rancangan untuk mengesahkan RUU PKS ini sudah lama, tapi sampai saat ini masih belum berlangsung juga dan ini menimbulkan demo begitu ya. Apa sih RUU PKS ini? Jadi RUU PKS adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kenapa ada undang-undang ini teman-teman? Karena di Indonesia kasus kekerasan atau pelecehan ini semakin mengkhawatirkan dan tinggi gitu. Jadi memang dibutuhkan sebuah aturan yang tujuannya ini mencegah kekerasan tersebut dan tujuannya melindungi korban ketika kekerasan terjadi. Jadi harapannya dengan adanya RUU PKS ini dapat melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu. Nah, memang akan tetapi untuk sampai saat ini pengesahan RUU PKS belum terjadi dan lagi-lagi ini memicu terjadinya demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman dari dua kasus tadi, pertama kita perlu tahu banget nih apa arti dari demo itu sendiri. Unjuk rasa atau demonstrasi atau teman-teman lebih seringnya mengenal kata demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekelompok orang di hadapan umum gitu ya. Nah, unjuk rasa ini biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau bisa juga dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepemimpinan kelompok. Jadi demonstrasi ini adalah bagian dari demokrasi teman-teman. Dan untuk Indonesia sendiri, unjuk rasa itu sejak tahun 98 sampai saat ini itu adalah hal yang umum gitu. Artinya demonstrasi pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia ketika aturan atau sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita mendengar kata demonstrasi teman-teman ya, atau unjuk rasa gitu, yang kita bayangkan adalah penyampaian suara hati. Biasanya disertai dengan coretan, perusakan fasilitas umum, bahkan bisa menyebabkan korban jiwa. Tapi apakah demonstrasi harus berbicara dengan situasi yang demikian? Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya menyampaikan suara hati kita dengan benar
gitu. Nah, mari kita belajar dari pemberitaan firman pada hari ini melalui Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami menalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, belajar dari kisah ini, jadi situasi yang muncul dalam teks ini adalah pelayanan meja yang terabaikan gitu ya. Jadi mereka yang mengatur pembagian makanan kepada orang miskin, termasuk para janda, ini tidak bisa mengatasi gitu ya. Awalnya memang pelayanan meja ini ditangani oleh para rasul sendiri, tetapi akhirnya mereka juga tidak mampu menjalani itu setelah terjadi perkembangan jemaat. Ini menarik nih teman-teman. Nah, dalam teks ini memang menggambarkan sebuah situasi, yaitu semakin bertambah anggota atau komunitas, jika tidak dibarengi kecakapan mengelola justru akan menghasilkan masalah. Nah, jumlah bertambah dan masalah bisa semakin melebar. Inilah yang terjadi dalam teks kita hari ini. Ketika jumlah anggota jemaat perdana bertambah banyak, pelayanan diakonia terhadap janda-janda yang berbahasa Yunani tidak terurus dengan baik, dan situasi inilah yang akhirnya membuat mereka merasa tidak puas. Mereka bersungut-sungut dan memprotes jemaat yang berbahasa Ibrani, sehingga mereka merasa diperlakukan tidak adil begitu ya. Dan atas ketidakadilan inilah diduga mereka berunjuk rasa. Tapi menariknya, ketika ada masalah ini, para rasul segera menyelesaikan masalah yang mereka alami sebagai tanda dan harapan supaya tidak ada lagi pelayanan yang terabaikan. Gimana caranya? Gitu ya. Jadi mereka mendengarkan dan merespon persoalan secara demokratis. Dan inilah yang penting. Para rasul mengajak setiap jemaat, setiap pihak untuk menjadi bagian dari solusi, bukan dipandang sebagai bagian yang bermasalah gitu ya. Jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh para rasul. Pertama, berkumpul. Jadi para rasul ini memanggil seluruh jemaat berkumpul. Protes diperbolehkan, unjuk rasa juga boleh, bisik-bisik nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Mempercakapkan persoalan juga tidak apa-apa. Tapi ketika berkumpul dan berbicara tentang persoalan itu, jangan menjadi saling menghasut dan menimbulkan kebencian. Nah, ketika ada niat berkumpul, mau menyelesaikan masalah, maka selalu ada jalan keluar. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh para rasul adalah berkomunikasi gitu ya. Kumpul untuk apa? Untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Jadi yang tidak puas semua pihak, umat tidak puas, demikian juga para rasul. Tapi lihat teman-teman, apa yang menjadi fokus para rasul sehingga mereka tidak puas? Kami merasa tidak puas karena kami melalaikan pelayanan meja gitu ya. Jadi fokus para rasul terarah untuk mendeteksi apa yang menjadi persoalan dan bukan pada siapa yang jadi pemicu masalah. Sehingga para rasul menjadi inspirasi bahwa dalam suasana konflik adalah penting untuk fokus pada apa inti masalah, bukan pada siapa yang salah gitu ya teman-teman. Jadi pernyataan rasul-rasul menjelaskan bahwa kalau kita tidak puas gitu, mari kita
tidak puas karena ada tugas yang seharusnya menjadi konsentrasi yang terabaikan gitu, bukan karena mengedepankan kepentingan sendiri. Begitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kelola dan kerjakan. Rasa tidak puas harus dikelola menjadi tanggung jawab. Komunitas yang sehat adalah mereka yang mengelola ketidakpuasan mereka menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi kalau cuma protes, cuma berteriak tanpa ada tanggung jawab, itu juga percuma teman-teman, begitu ya. Sehingga sangat perlu untuk melihat masalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi para rasul mengajak umat untuk bertanya, apakah panggilan dan tanggung jawab saya sudah saya lakukan sehingga persoalan dapat tersolusikan gitu ya. Dalam rangka mengelola tanggung jawab itu kan para rasul melakukan distribusi peran gitu ya. Mereka mengatakan begini, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh gitu ya, dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman di ayat 3 dan 4. Jadi harus ada distribusi peran, tugas dan wewenang yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Nah teman-teman, yang keempat adalah kepercayaan. Ketika rasul-rasul membahas persoalan itu dengan jemaat, mereka tidak melemparkan persoalan secara mentah-mentah gitu ya. Mereka menawarkan rumusan solusi gitu. Pilih beberapa orang di antaramu untuk melayankan meja supaya mereka bisa fokus pada pelayanan doa dan pelayanan firman. Artinya teman-teman, harus ada orang-orang yang dipercaya untuk menawarkan solusi. Begitu, ini penting banget, dan pada akhirnya melalui berkumpul, berkomunikasi, mengelolakan dan mengerjakan serta memberikan kepercayaan, terakhir kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah teman-teman, ini sangat penting dengan situasi sekarang ya. Yang harus dihindari adalah demonstrasi yang merusak, anarkis dan tidak menghormati hukum yang berlaku. Kalau zaman sekarang suara hati itu tidak hanya bisa dilakukan dengan cara demo secara langsung di jalanan gitu ya teman-teman, tapi bisa secara online, menyuarakan pendapat kita lewat status. Nah ini yang perlu juga teman-teman perhatikan. Jangan sampai pendapat teman-teman yang diposting di media bukan menyebarkan solusi, tapi malah kebencian yang justru menyebabkan situasi semakin panas gitu ya. Nah pada akhirnya mengeraskan suara kebenaran bukan sekadar protes, melainkan menawarkan rumusan solusi. Begitu juga buat pihak yang dituntut, mesti menawarkan alternatif rumusan solusi, sehingga lewat komunikasi yang dialogis, mau saling percaya adalah jalan keluar yang baik untuk menyampaikan suara kebenaran. Buat kita, buat teman-teman sebagai anak muda, selamat menyuarakan kebenaran dengan bijak sehingga apa yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.